nggak mau lanjut lagi, kecewa dengan ustadznya, udah nggak mau berjamaah lagi. Cepat betul kita ngambek. Sementara karakter orang-orang yang hidup bersama para nabi seperti sahabat, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu. Ya, betapa banyak orang-orang yang mendampingi para nabi, mereka mempunyai karakter kesatria. Mereka tidak pernah menyerah dan tidak mau mengalah, dan tidak pernah mereka merasa lemah. Apapun yang menimpa mereka selama di jalan Allah, nggak pernah mundur. Maka dalam perbincangan dengan Bapak yang kami muliakan kemarin, apa kata saya? Bapak jangan mundur, maju lagi. Saya telah kecewa. Iya, itu yang dimaukan setan, kita jatuh di jalan dakwah lalu kita tiarap, lalu kita sendirian, nggak mau lagi, saya udah banyak kecewa. Jangan, itu yang dimaukan oleh setan. Sementara karakter orang-orang yang hidup di akhir zaman, qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu. Enggak pernah nyerah, enggak mau mengalah, dan tidak pernah merasa lemah walaupun sendirian. Kalau di dunia ini hanya 1000 orang mujahid, saya harus satu di antara mereka yang 1000 itu. Kalau hanya 100 orang mujahid yang tersisa, 100 itu satunya harus saya. Kalau 10 orang yang ada, satu di antara 10 itu harus saya. Kalau hanya 1 orang yang tersisa, 1 orang itu harus saya. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak boleh merasa lemah. Ya, kita hadapi apapun ujian ke depan, tentu saja dengan ilmu, kesabaran, dan keyakinan. Insya Allah kita akan diberi oleh Allah taufik. Doalah, ya Allah, hamba tahu diri hamba ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak begitu istimewa, bahkan dosa hamba lebih banyak. Tapi memohon kepadamu, jadikan hamba salah seorang di antara hamba terbaikmu di akhir zaman ini. Kita bisa berdoa kepada Allah. Kita bisa minta. Bagi Allah apa yang sulit sih? Cukup dengan kun fayakun. Doa dapat merubah takdir. Siapapun kita, kalau kita punya azam yang kuat, insya Allah ta'ala. Taib. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Katakan, samakah orang yang sudah ada ilmu dengan yang tidak punya ilmu? Beda, Pak. Bapak seperti ini karena Bapak ada ilmu, Bapak udah dengar langsung. Siapapun yang saya datang ke tempatnya dengan izin Allah, saya sampaikan, Pak, yang mula-mulanya mencibir, yang mula-mulanya geleng kepala nggak percaya, ketika duduk dia dipaksa untuk percaya, Pak. Apa yang menyebabkan dipaksa untuk percaya? Fakta-fakta yang ada, data-data yang ada. Selama dia percaya dengan Al-Quran dan Sunnah, dia akan percaya. Masalahnya teman-teman Bapak tuh nggak dengar langsung, dia hanya dengar dari Bapak, sementara dinilai kamu ini siapa, kan begitu. Jadi nggak bisa disalahkan mereka. Cukup doakan, ya Allah, berilah mereka ilmu seperti Engkau beri hamba ilmu. Ya, kekhawatiran Bapak ini bagus, tapi cukup untuk diri Bapak dan keluarga yang bisa. Kalau ada teman-teman, suruh dia dengarkan YouTube. Kalau itu mau dia buka. Toh ini juga berkaitan dengan hidayah kok, Pak. Ini berkaitan dengan hidayah. Kalau Allah nggak berikan hidayah, ya nggak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tak bisa berikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Saya mau teman saya ini harus seperti saya, nggak bisa, Pak. Hidayah itu di tangan Allah. Kalau dia orangnya nyari, insya Allah dia akan dibimbing oleh Allah. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, afwan ya, ada yang belum saya sampaikan. Kalau Bapak masih mau bersabar duduk, saya akan tambahkan sedikit, boleh? Bagus, alhamdulillah, terima kasih banyak, Pak. Yang pertama, benteng yang disiapkan oleh Allah dan Rasulnya di akhir zaman. 1. Rasul mengatakan benteng terbaik kamu di akhir zaman. Lihat halaman 879. Tempat-tempat yang sudah digaransi oleh Allah, tempat itu diharamkan untuk Dajjal. Ternyata tempatnya ada 4. Ada 4. 2 dalam hadis sahih tentang Mekah dan Madinah, ditambah 2 lagi berikut ini, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan perawi yang seluruhnya dipakai oleh Imam Bukhari. Berarti ini perawi yang thiqat. Lihat hadisnya. Ya bulughu sultanuhu kulla man halin la ya'ti arba'ata masajid al-Ka'bah wa Masjid Rasul wal Masjid Al-Aqsa wa Tur. Ada 4 tempat yang Dajjal tak bisa masuk. Masjidil Haram,
Yang kedua, Masjid Nabawi. Dan yang ketiga, Masjidil Aqsa. Dan yang keempat, Tursina. Bukit Tursina. Bukit Tursina di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak Nabi Musa berbicara waktu menerima wahyu pertama, dan Musa diangkat sebagai nabi dan rasul. Di Bukit Tursina ini pula nanti Nabi Isa disuruh oleh Allah larilah bersama orang-orang beriman ke atas gunung Tursina, karena hanya gunung itu yang tidak bisa didaki oleh Ya'juj dan Ma'juj. Itu bukit sejak Allah Subhanahu wa taala pernah mengajak Musa di situ, bukit ini memiliki kekuatan magic yang sempurna dari langit, sehingga Dajjal tidak mampu tembus, baik dirinya, kekuatannya atau bala tentaranya. Ini pertama, masalah tempat. Yang kedua, tentang amalan-amalan, ayat-ayat pelindung. Nabi mengatakan, lihat ayat-ayat pelindung. Man hafidha 10 ayatin min awali suratil kahfi wa fi riwayah min akhiri suratil kahfi usima minad dajjal. Siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi di riwayat yang lain, atau 10 ayat terakhir di surah Al-Kahfi, usima minad dajjal, dia akan dijaga dan dilindungi dari Dajjal. Kemudian hadis berikut, man qara'a surat Al-Kahfi kama unzilat thumma kharaja ila Dajjal lam yusallat alaihi aw lam yakun lahu alaihi sabil. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi, surah Al-Kahfi total, kalau ini membaca ya, pokoknya Bapak nggak hafal nih, tapi ada Al-Quran di tangan Bapak, alhamdulillah, Bapak bacakan total surah Al-Kahfi. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma kharaja ila Dajjal," setelah itu dia keluar atau bertemu dia dengan Dajjal, lam yusallat alaih, Allah tidak akan biarkan Dajjal bisa menguasai kamu. Terus, "Aw lam yakun lahu alaihi sabil," atau Dajjal tidak punya cara nak menaklukkan kita. Kalau setan nggak mempan dengan ayat kursi, jin nggak mempan dengan ayat kursi, karena ini dari makhluk jin. Lah sementara Dajjal manusia nggak? Bukan ayat kursi andalan dengan Dajjal, salah baca tuh. Ketemu Dajjal, Allahu la ilaha illa huwa, salah baca. Yang direkomendasikan Rasulullah adalah surat Al-Kahfi, jangan salah-salah ya. Setan urusannya dengan surat Al-Baqarah, 10 ayat daripada surat Al-Baqarah, dan yang terkuat adalah ayat kursi. Tapi bukan itu yang dibaca ketika berhadapan dengan Dajjal. Rasulullah merekomendasikan baca di hadapan Dajjal surat Al-Kahfi, titik. Jangan tanya yang lain, kenapa nggak Yasin aja Pak Ustadz? Rasul memberikan keywordnya itu, ya sudah jalani saja ya. Makanya kata Rasul, kalau sudah baca surah Kahfi secara total, secara total baca dari alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab sampai kepada akhir penutup surat Al-Kahfi, kalau kamu bertemu dengan Dajjal sudah nggak usah takut lagi, karena Dajjal tidak akan mampu ngapa-ngapain, dekat aja nggak sanggup Dajjal ya Pak ya. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Kemudian C, pelindung-pelindung utama untuk menghadapi Dajjal, ilmu, sabar, dan yakin. Dalilnya lihat Al-Quran surat 47 ayat 19 dan surat 32 yaitu surat As-Sajdah ayat 24. Allah katakan hanya orang-orang inilah yang akan diberi kekuatan di akhir zaman, khususnya menghadapi fitnah Dajjal. Dia punya ilmu, jadi kita harus punya ilmu tentang Dajjal. Lalu Bapak dapat rezeki dari Allah. Bapak ini orang pilihan loh Pak. Banyak tempat-tempat itikaf yang lain, barakallahu fihim, semoga Allah berkahi mereka seluruhnya. Tapi berapa tempat itu yang menguraikan ini? Sementara Bapak dengarkan ini, bukannya ini pilihan dari Allah. Sementara ilmu adalah kunci dan syarat utama Pak. Bapak nggak tahu belut dengan ular tanah, nggak tahu kan bedanya? Kalau sempat nggak tahu, Bapak sangka itu belut, Bapak pegang ular tanah, digigit Pak, mampus. Jadi harus tahu ini bedanya apa, ini musuhnya gimana. Kalau tahu kita nggak sama dengan orang yang tahu. Baik. Kemudian, nah ini tentang makanan orang-orang beriman pada zaman Dajjal. Makanan beriman di sini ditekankan sekali lagi, makanan orang beriman di akhir zaman yang bisa mengenyangkan perut, menghilangkan lapar adalah makanan para malaikat. Subhanallah.